Mesir dahulu pernah terjadi perselisihan antara orang yang sholat tarawih dan masing-masing banyak jamaahnya. Yang satu kelompok ini sholat 11 rakaat, yang satu kelompok lagi itu sholat 20 rakaat plus 3 rakaat sama witirnya. Masing-masing banyak jamaahnya. Yang satu kelompok mengatakan bahwa Sayyidina Umar kalau sholat tarawih adalah 11 rakaat. Yang satunya lagi mengatakan bahwa Rasulullah ketika sholat tarawih itu sampai 23 rakaat. Ketegangan pun sempat terjadi di kala itu. Sehingga datanglah seorang hakim yang sangat bijaksana di kala itu untuk menengahi masalah tersebut. Lalu kedua kelompok ini pun dipertemukan di dalam satu mahkamah, satu persidangan. Sehingga ditanya oleh hakim tersebut, yang satu kubu ini, kamu kalau sholat tarawih berapa? Saya sholatnya 20 Pak Hakim. Kemudian kelompok yang satunya ditanyakan juga, kalau kamu berapa sholatnya? Saya 11 Pak Hakim. Kemudian hakim ini pun melanjutkan pertanyaannya, hukum sholat tarawih itu apa? Ia mengatakan sunnah. Kemudian yang satunya lagi ditanya, apa hukum tarawih? Sunnah Pak Hakim. Baik, apa hukumnya persaudaraan sesama Islam? Yang satu kubu ini pun menjawab, itu suatu kewajiban Pak Hakim. Yang satu, menurut kamu, ya wajib Pak Hakim. Kemudian hakim ini pun menanyakan kembali. Apa yang ia tanya? Apa hukumnya orang berkelahi sesama muslim? Ya haram Pak Hakim. Menurut kamu? Ya haram Pak Hakim. Kemudian hakim ini pun berkata, kalian meninggalkan perkara yang wajib, yakni persaudaraan, dan kalian melakukan perkara yang haram, yaitu berselisih satu dengan yang lain, hanya gara-gara sunnah antara 20 sama 11. Yang haram dilakukan, yang wajib ditinggalkan, hanya gara-gara perkara yang sunnah. Oleh karena itu tidak usah runyam, tidak usah ramai. Faham toh? Bukankah hal ini yang terjadi di zaman kita hari ini? Berbeda pandangan tertentu, atau berbeda dengan orang yang ia anut, tetapi waduh, maki-makinya abu lebih dahsyat dari apa yang dipertentangkan. Public figure dicaci maki oleh si fulan, dibalas 1000 cacian oleh si fulan, dibalas lagi oleh si fulan, dibalas lagi. Itulah yang terjadi hari ini. Kalau ulama terdahulu, mereka punya adab, mereka punya ilmu. Kalaupun mereka berbeda pandangan, mereka tidak mencacinya. Justru mereka itu mengarang kitab lagi dengan hujah-hujah yang mereka punya, dengan dalil-dalil yang ia fahami, sehingga terciptalah keanekaragaman keilmuan yang ada di kala itu kepada masyarakat luas. Tinggal kita memilih mau ikut hujah siapa di sana. Contoh saja seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan Al-Imam Syafi'i sangat berbeda pandangan. Akan tetapi ia saling memuliakan satu dengan yang lainnya. Tidak pernah ada perselisihan di antara keduanya. Faham tom? Sejarah individu tidak ada. Tapi secara keilmuan beliau bersaing dalam hakam hukum Allah. Kalau sekarang sudahlah tidak mengarang kitab, justru umat dibikin bingung. La haula wala quwata illa billah. Setidaknya kita dapat mencontoh kepada ulama-ulama yang terdahulu. Kenapa? Sebab karena mereka memiliki ilmu dan juga beradab. Kalau di zaman kita sekarang berselisih satu dengan yang lain, wala ilmu wala adab, kacau jadinya. Faham tom? Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai mencari seorang guru yang akan kita jadikan barometer akan keilmuan kita tentang syariat dan lain-lain. Harus hati-hati. Sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, la ya'riful haq birrijal, walakin i'rifil haq ta'rif ahlahu. Tidak dikenali kebenaran itu dari personality seseorang, akan tetapi kenalilah kebenaran, maka engkau akan kenal dengan orang-orang yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bidit Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.